bukan. Nah, di bagian tambahan ini kita akan mencoba melihat ya. Mencoba di bagian tambahan ini melihat bagaimana Allah yang seringkali disalah mengertikan dari perjanjian lama ya. Allah Bapa yang seringkali orang memiliki pemahaman yang salah. Seperti Joni Mitchell. Joni Mitchell seorang penyanyi ya, di Amerika Serikat ini yang dari Kanada dan Amerika dan dia apa ya? Dia percaya Allah katanya ya. Dia percaya Allah walaupun dia pernah menjadi orang Buddha dan sedikit ya. Tapi ini yang dia nyatakan, dia maunya cuma melihat Yesus dengan lain ya. Dia katakan apa tentang Allah perjanjian lama? Dikatakan Tuhan atau Allah dalam perjanjian lama adalah gambar kejahatan. Oh, begitu hebat. Oh, saya tidak mau. Ada lagi kutipan-kutipan lain yang dibuat oleh Richard Dawkins, mengerikan sekali apa yang dia tulis tentang Allah perjanjian lama. Dan banyak sekali pemahaman yang salah. Joseph Campbell ya juga katakan apa? Computers, dikatakan komputer itu seperti Allah-Allah di perjanjian lama. Banyak aturan dan tidak ada belas kasihan. Waduh. Apakah memang demikian Allah Bapa seperti yang digambarkan di dalam perjanjian lama? Ya. Kita sudah mempelajari bahwa Alkitabnya Yesus adalah perjanjian lama. Perjanjian lama berbicara tentang kasih Allah sehingga memberikan Yesus Kristus ya. Kasih. Dan itu adalah Alkitab. Nah, kalau ada yang salah dari Alkitab perjanjian lama, maka Yesus tidak akan jadikan itu sebagai Alkitabnya. Ya, kalau Allah yang digambarkan di dalam perjanjian lama adalah Allah yang salah, maka Yesus tidak akan menggunakan Alkitab yang salah. Dan Alkitab perjanjian lama juga adalah Alkitab para murid Yesus. Sebelum Markus dan juga penulis-penulis Injil lainnya dan Rasul Paulus menulis kitab perjanjian baru, yang mereka miliki hanya kitab perjanjian lama. Apakah gambaran Allah yang salah itu akan dipertahankan oleh mereka? Pada saat Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, bermanfaat dan lain sebagainya untuk mengajar dan lain sebagainya. Apakah itu dia berbicara tentang apa ya? Hal yang salah? Tentu saja tidak ya. Yang bermanfaat itu adalah juga perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan Allah yang digambarkan dalam perjanjian lama? Apakah Bapa itu kejam? Allah dalam perjanjian lama itu kejam, sedangkan Yesus itu baik? Wah, banyak orang yang sekali lagi ambil ayat-ayat yang kemudian mereka pikir, wah inilah yang apa ya? Mereka tampilkan ya. Keluaran 21 ayat 17 misalnya. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Kok kejam sekali, kok langsung dihukum mati. Kepada orang-orang Israel yang baru keluar dari dalam apa? Keluar dari perhambaan di Mesir ya, berada di padang gurun, kok keras sekali kepada mereka ya, dengan peraturan-peraturan yang kejam seperti ini. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum apa? Dihukum mati. Kok keras sekali Allah kita ini ya. Atau dalam Ulangan 7 ayat 2. Haruslah pada saat ini berbicara tentang pada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan, haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Waduh, hancurkan semua anak-anak bayi, hancurkan. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Waduh, kejam sekali ini. Kita langsung apa? Menilai Allah perjanjian lama itu sebagai Allah yang apa? Allah yang kejam. Sedangkan Allah dalam perjanjian baru atau si Yesus dalam perjanjian baru, waduh, baik sekali gambaran tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 12, ayat-ayat katakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihani kamu. Loh, mengasihi kamu, kalau Yesus bisa mengasihi, kok kita tidak bisa mengasihi? Di perjanjian lama, kok Allah Bapa tidak bisa mengasihi seperti Yesus yang apa? Seperti Yesus yang mengasihi. Jadi ini menjadi satu pertanyaan ya, menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang, sehingga walaupun kita seringkali menggunakan kalimat ini, God is good all the time, God is good ya, every time God is good ya, seringkali kita seperti ini, God is good all the time, God is good dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk Allah perjanjian lama? Kalau ini hanya untuk Yesus, mungkin kita jangan bilang God is good. Mungkin Jesus is, oke, tentu saja kalau Yesus, kita yakin Yesus sebagai Allah. Tapi apakah pemahaman kita tentang Allah itu hanya kepada Yesus? Allah Bapa itu bukan Allah? Ya. Ayat demi ayat firman Tuhan sudah cukup jelas bicara tentang kehadiran Allah Bapa. Ya. Apakah kalimat seperti ini yang dibuat yang dinyanyikan oleh Russell Wilson ini ya, God is good all the time, every time ini, hanya untuk kepada Yesus Kristus ya. All the time God is good. Coba kita lihat
Pada saat Yesus berbicara tentang Allah Bapa, apa yang dia katakan tentang Allah Bapa itu? Ya, suatu saat kita pernah tahu, kita pernah pelajari nih kisah daripada seorang muda yang kaya yang datang pada Yesus. Dia bertanya bagaimana cara untuk hidupkan kekal. Dia bicara kepada Yesus, guru yang baik. Oh, dia bicara kepada Yesus, guru yang baik. Lalu apa jawab Yesus? Kepada anak muda, pemimpin muda yang kaya ini. Dia katakan apa? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik, Yesus katakan, selain daripada Allah saja. Ini sedang merujuk pada siapa Yesus? Yesus sedang menyatakan bahwa Allah Bapaknya itu yang hanya dia yang baik, dengan kata lain ya. Yesus berbicara dari sudut pandang dia sebagai manusia ya. Sebagai manusia dia mewakili dirinya sebagai umat manusia, di mana sebagai umat manusia tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang baik ya. Hanya Allah saja yang baik. Yesus menyatakan Allah itulah yang apa? Yang baik. Ya, Allah itu yang baik. Sehingga menjadi satu pertanyaan, kenapa? Ya banyak orang sekarang ya saat ini ateis-ateis itu katakan, waduh Allah itu jahat, Allah itu kejam, khususnya Allah perjanjian lama. Mungkin inilah satu jawaban yang dapat kita lihat. Satu pemikiran ya dapat kita nyatakan bahwa maksud dari banyak orang yang menyatakan Allah itu jahat adalah sesungguhnya pernyataan mereka itu adalah untuk membuat Allah yang baik. Yesus sendiri sudah katakan hanya Allah saja yang baik ya. Yesus sudah katakan. Tetapi mereka atau kita yang seringkali terpikir atau berpikir bahwa Allah itu jahat, itu sesungguhnya adalah kita sedang membuat Allah yang baik terlihat jahat untuk apa? Apa motivasinya? Atau apa yang mendasarkan kita untuk katakan Allah itu jahat? Membenarkan posisi kita yang sedang menolak Dia. Bukan hanya menolak Allah, menolak firman-Nya, ataupun menolak keberadaannya. Menolak keberadaan Allah. Kalau Yesus sudah katakan Allah saja yang baik, ya, Yesus sendiri yang katakan Allah saja yang baik, maka pada saat kita katakan Allah itu tidak baik, Allah itu jahat, kita sedang sesungguhnya dalam keadaan mungkin sakit hati karena masalah kita tidak dijawab atau tidak diatasi oleh Allah. Kita oh Allah itu jahat, Allah itu jahat. Tapi sesungguhnya yang terjadi kita sedang menolak Dia. Kita sedang menolak Dia. Kita sedang memiliki satu pemahaman yang salah tentang Dia. Jangan sampai Yesaya 5 ayat 20 menjadi satu hal yang terjadi kepada kita. Yesus sendiri sudah katakan Allah itu baik, ya. Yesus sendiri sudah katakan Allah itu baik. Dan Yesaya 5 ayat 20 katakan celakalah mereka. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Celakalah dengan kata lain yang menyatakan Allah yang baik itu jahat. Ya. Celaka kalau kita sebutkan Allah yang baik itu sebagai Allah yang jahat. Ya. Jadi celakalah mereka. Yesaya 5:20 katakan celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jadi kalau kita ingin menyatakan God is good, that is the real thing. Ya. Itu adalah hal yang pasti, hal yang nyata. Allah itu baik. Ya. Tapi sekali lagi pemahaman-pemahaman kita yang seringkali salah. Ya, pengertian-pengertian kita yang seringkali salah. Misalnya, kita akan coba lihat satu ayat ini, atau bukan satu ayat, satu peristiwa ini ya. Satu peristiwa ini, peristiwa air bah. Ada tuduhan bahwa Allah itu jahat. Ya. Kenapa? Karena katakan pada saat zaman Nuh itu, Allah membunuh semua orang yang tidak berdosa, bahkan anak-anak dalam peristiwa air bah. Nah, seringkali banyak orang yang berkata bahwa anak-anak yang lahir atau baru lahir itu adalah mereka belum berdosa. Apa sih perbuatan dosa mereka? Itulah pemahaman orang-orang di dalam dunia saat ini ya. Oh, innocent children. Ya. Seringkali kita katakan demikian, oh anaknya itu belum bersalah, masih innocent. Jadi biarin aja. Jadi kalau anak-anak kecil, seringkali ini terjadi dalam dunia saat ini. Anak-anak kecil 2 tahun, 3 tahun, kalau mereka buat kenakalan, aduh jangan dibikin apa-apa lah istilahnya. Saya setuju sih, jangan dipukul atau apa tentu saja ya. Tapi seringkali pernyataan kita, statement yang kita buat, oh anak-anak ini masih tidak bersalah, innocent mereka ini. Anak-anak yang masih polos, masih tulus, 2 tahun, 1 tahun, udah biarin aja. Jangan bahkan ditegur. Ya. Nah hati-hati saudara. Kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak mengetahui mana yang baik, tidak mengetahui mana yang salah,
hati-hati ya. Ada yang katakan, kalau Anda tidak memberitahukan kepada anak-anak kita dari sejak mereka lahir sampai mereka 7 tahun, karena kita pikir sampai 7 tahun itu ya mereka belum mengerti apa-apa, jadi udah nggak usah dibilang, nggak usah diajar mana yang baik, mana yang salah, biarin aja mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak berdosa. Itu hati-hati. Kenapa? Karena pendidikan katakan kalau sampai usia 7 tahun mereka tidak tahu mana yang baik sampai mana yang benar, maka sepanjang hidup mereka itu bisa terus terjadi, mereka tidak akan pernah mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Itulah sebabnya penting sekali. Ini bukan sedang mengajar tentang anak-anak, tapi penting sekali kita untuk memberitahukan kepada anak-anak kita, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Ajar mereka, ya. Ajar mereka untuk bertanggung jawab, ya. Ajar mereka untuk bilang, tolong jangan buat ini. Ya. Itu apakah kita jadi Allah yang keras, apa orang tua yang keras? Satu hal yang harus kita lihat, seringkali pada saat banyak umat manusia berbicara tentang Allah yang keras, sesungguhnya mereka tidak mau melihat Allah yang mendisiplin. Maukah kita tidak mendisiplin anak-anak kita? Itu banyak ayat, saya tidak sempat sampaikan saat ini ya. Pada saat kita berada dalam satu hubungan yang baik dengan Tuhan kita, hubungan Allah yang bertanggung jawab adalah Allah yang akan mendisiplin kita. Allah yang akan menyatakan kepada saya dan saudara, hey, Neta Rantung, ini salah, ini tidak boleh dibuat. Tolong buat ini. Kalau kamu buat ini, inilah yang terbaik. Allah yang mendisiplin adalah satu tema yang selalu akan kita lihat di dalam Alkitab. Kalau Allah bisa mendisiplin kita, dan Dia ingin juga kita juga dapat mendisiplin anak-anak kita untuk menyatakan mana yang baik. Tentunya bukan dengan kita hajar mereka dengan pukulan dan lain sebagainya, tapi kita harus memberitahukan, ya, mengajar mereka. Mendisiplin mereka dalam arti ya, kalau mungkin bukan dipukul dalam arti ya, tapi suruh mereka time out, suruh mereka berdiri, dihukum ya, ada hukuman yang tidak harus menghancurkan tulang mereka atau apa ya. Tapi poinnya itu ya. Jadi dengan kata lain, poin kembali kita ke statement ini, tidak ada yang tidak berdosa. Oleh sebab satu orang Adam, maka dosa telah menjalar, itu ajaran Alkitab. Dosa satu orang, maka semua telah berdosa. Termasuk anak yang baru lahir. Dosanya di mana? Ya, pada saat kita memiliki apa yang disebut oleh para teologi dengan propensity towards sin, kecenderungan berdosa itu sudah merupakan dosa. Dan bagaimana kita melihat bukan tindakan dosa, kita bisa melihat kecenderungan untuk berdosa bahkan di anak yang baru lahir sekalipun. Bagaimana contohnya, pendeta? Ada propensity towards sin, ada kecenderungan berdosa bagi anak-anak. Anak-anak itu pada saat dia lahir saja, kita lihat propensity towards sin itu apa? Dia menangis kan, berteriak, artinya apa? Look at me, ya. Ini kebutuhan saya, betul, baik, tapi itulah mula-mula ya. Lalu misalnya kalau Anda mau pegang tangannya saja, dia akan langsung apa? Ambil ya. Artinya propensity towards sin itu gantinya kita berpusat kepada Yesus. Roma katakan segala sesuatu yang berada di luar Allah adalah apa? Di luar iman. Segala sesuatu yang di luar iman adalah apa? Dosa. Iman itu apa? Percaya kepada Allah. Tapi sejak kita lahir sekalipun, kita maunya percaya kepada diri kita sendiri. Apa yang dapat kita lakukan? Makanya anak yang baru lahir, Anda taruh jari Anda, dia akan apa? Dia akan grab gitu ya. Karena dia mau segala sesuatunya itu apa? Itulah bukti dengan kata lain ya. Bukti bahwa ada propensity towards sin. Dia belum bersinah itu anak. Dia belum membunuh. Belum berdusta. Belum bikin apa-apa. Tetapi dia sudah memiliki propensity towards sin, kecenderungan berdosa dari seorang anak yang baru lahir sekalipun. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan dengan tidak berdosa. Semua yang lahir sudah berdosa. Ya, sudah berdosa. Bukan nanti berdosa itu kalau sudah melakukan tindakan dosa. Jadi statement katakan, semua orang tidak berdosa, bahkan anak-anak itu telah dibunuh Allah dalam peristiwa air bah. Apa ada yang tidak berdosa di zaman Nuh? Apa anak yang baru lahir pun sebelum hujan itu turun dan air bah itu masuk itu, apa mereka itu tidak berdosa yang telah dibunuh oleh Allah? Firman Tuhan katakan apa? Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat kapan? Pada saat kita membunuh, bersinah, berdosa, dan lain sebagainya? Bukan. Pada saat kita dilahirkan. Oleh sebab dosa satu orang, dosa Adam, maka dosa itu telah menjalar ke seluruh dunia.
Dan oleh sebab kebenaran satu orang, Yesus Kristus, maka kasih karunia itu dapat diberikan kepada semua umat manusia. Jadi argumen bahwa ada orang-orang yang tidak berdosa yang mati dalam peristiwa air bah itu salah. Ya. Tidak, karena semua orang, Alkitab ajarkan, semua orang telah berbuat dosa. Dan bukan itu saja. Mari kita lihat terus. Kejadian 6, ayat 5 dan 6 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, ya hatinya, bukan hanya perbuatannya saudara, kecenderungan hatinya, itulah kita tadi saya katakan bicara tentang propensity towards sin. Ya, kecenderungan berdosa itu sudah dosa. Loh, apalagi misalnya contoh supaya pendeta bisa kuatkan pendapat pendeta. Yesus sendiri katakan ya, kamu bersinah, tapi aku berkata kepadamu pada saat kamu memandang wanita, memandang dan menginginkan dalam hatimu. Itu kan kita bisa katakan, oh saya kan belum bersinah pendeta. Saya kan cuma berpikir untuk bersinah, kan belum bersinah. Yesus yang katakan, kecenderungan hati kita, propensity kita, itu sudah merupakan apa ya? Sudah merupakan dosa. Itulah sebabnya kita harus selalu datang untuk minta ampun pada Tuhan, bahkan dalam masalah apa ya? Kecenderungan hati kita. Kecenderungan hati. Tapi ini yang terjadi kepada orang dalam peristiwa air bah ya. Segala kecenderungan hatinya, propensity towards sin ya. Propensity, kecenderungan dosa itu ya. Kecenderungan hatinya telah membuahkan, ingat, itulah sebabnya Yesus katakan, hati-hati dengan apa? Mata kita ya. Hati-hati. Artinya pada saat kamu memandang wanita dan menginginkannya, maka itu dapat apa? Artinya selalu bukan dapat membuat, tapi ini di zaman air bah selalu membuahkan kejahatan. Dari mata turun ke hati dan dari hati turun kepada tindakan, dengan kata lain ya. Turun kepada apa? Tindakan. Jadi dosa itu dimulai dari dalam hati, dalam pikiran kita. Tindakan berdosa, membunuh, bersinah itu hanya merupakan konsekuensi lanjutan dari apa yang sudah kita rancangkan dari dalam hati kita. Ya itu yang terjadi. Bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Hal itu memilukan hatinya. Mari kita lihat ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-6 ini, mari kita lihat. Dari mana kita bisa melihat kasih Allah. Kalau Yesus adalah kasih, bagaimana kita bisa melihat kasih Bapa dalam peristiwa air bah ini? Mari kita lihat secara khusus, Kejadian 6 ayat 6, tadi kita sudah baca. Maka menyesalah Allah bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hati Allah yang pilu itu adalah kasih Allah. Seperti seorang bapa, kalau saya seorang bapa dan saya melihat anak saya yang berada dalam satu situasi yang tidak sesuai, maka kita tidak bisa paksa anak-anak kita. Kita tidak bisa paksa mereka untuk, waduh kamu harus buat ini, kamu pulang dan kamu buat ini, kamu harus lurus ini. Dan orang tua itu kadang-kadang, dia apalagi di Amerika 18 tahun itu sudah pergi dari rumah, itu nggak bisa kita paksa apapun mereka. Tapi hati yang kasih itu adalah hati yang apa? Yang pilu. Coba Anda bayangkan dari peristiwa anak yang terhilang. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh bapa dari anak yang terhilang dari Lukas pasal 15? Dia pergi cari anaknya, dia paksa anaknya pulang ke rumah. Dia nggak bisa paksakan. Itu Lukas 15 itu bicara tentang Allah Bapa yang sedang apa ya? Allah Bapa yang sedang melihat anak-anaknya mengambil keputusan yang salah dan itu memilukan hatinya, tapi dia tidak bisa banyak berbuat terhadap keputusan, the freedom of choice, kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh anak daripada bapa anak yang terhilang tersebut. Dia hanya bisa apa? Doakan dengan hati yang pilu, saya percaya. Kenapa saya katakan hati yang pilu? Karena pada saat, saya sudah pernah khotbahkan juga tentang bapa dari anak yang terhilang ya. Dari jauh dia bisa melihat anaknya, padahal anaknya dalam keadaan compang-camping. Anaknya pergi kan dalam keadaan pakaian bagus, banyak uangnya. Tapi begitu anaknya pulang dalam keadaan compang-camping, dari jauh bapaknya mengenal anaknya. Padahal anaknya itu kotor sekali kan, dari istilahnya hidup di kandang babi, pakaian sudah compang-camping, kok bapaknya bisa? Ya, karena sepanjang tahun atau tidak tahu berapa lama anak itu pergi hilang, bapaknya hanya memikirkan anaknya dengan hati yang pilu.
dengan hati yang hancur. Puji Tuhan untuk anak yang terhilang ya. Dia memiliki pilihan yang salah, mengambil pilihan yang salah. Tetapi kalau Anda membaca kisah tersebut dalam Lukas 15, setelah dia berada di tanah jauh, setelah hartanya hilang dan lain sebagainya, dikatakan, he came to his senses. Kembalilah dia kepada apa? Kembalilah dia kepada apa? Pikirannya yang baik. Oh, di rumah bapakku itu lebih bagus keadaannya. Sadar dia menjadi sadar. Jadi bapak itu kadang-kadang tidak harus mengejar anaknya, tidak harus paksa anaknya pulang ke rumah. Kalau anak itu yang terhilang dipaksa pulang ke rumah, mungkin di rumahnya itu dia nggak akan pernah sadar-sadar dia. Jadi kadang-kadang seorang ayah harus apa? Rela memberikan, atau seorang orang tua rela membiarkan anaknya itu untuk apa? Sampai memiliki kesadaran sendiri. Memiliki kesadaran itu. Tapi yang kita lihat bagaimanapun juga, bapak dari anak yang terhilang itu hatinya pilu, saudara. Hatinya sangat apa? Pilu. Nah, kalau kita baca, memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 6, Allah yang dalam peristiwa air bah, dia sangat pilu hatinya. Dikatakan, memilukan hatinya, grieved in his heart. Hati yang berduka, bahasa Inggrisnya. Hati yang pilu adalah hati yang berduka, betul, karena dari kata atsaf. Dari kata atsaf ini yang berarti terluka, hati yang terluka, hati yang sakit, hati yang berduka. Jadi hati Allah yang terluka itu seperti apa? Kata atsaf ini muncul pada saat anak daripada Raja Daud, Absalom, yang memberontak terhadap Daud. Daud bahkan harus lari keluar dari istananya, lari keluar dari Yerusalem. Ya. Tapi kemudian dalam peperangan anaknya itu mati, anaknya itu Absalom mati. Ya. Tapi pada saat itu apa dikatakan dalam 2 Samuel 19 ayat 2? Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan. Kenapa berkabung? Padahal mereka menang kan. Absalom dan tentaranya kalah, Absalom mati. Kenapa? Tapi menjadi hari perkabungan. Kenapa? Karena orang berkata apa? Raja bersusah hati karena anaknya yang mati. Bersusah hati, atsaf, grieved. Hati Allah yang apa? Walaupun itu adalah seperti satu kemenangan, ya peristiwa air bah itu seperti satu kemenangan, tapi itu adalah kemenangan yang mendukakan hati Allah. Mendukakan hati Allah. Kemenangan atas apa? Bahwa dosa ada akhirnya. Bahwa ada satu peringatan kepada umat manusia untuk tidak terus-menerus hidup berada di dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdosa. Dan pada saat bangsa Israel diperintahkan anak-anak yang berdurhaka kepada anaknya di zaman itu ya, dihukum mati ya. Itu kata durhaka itu memiliki arti di mana anak-anak itu melakukan tindakan kekejian terhadap orang tua mereka. Kekejian ya terhadap orang tua mereka dan harus dihukum mati. Anda bisa pelajari konteks daripada ayat yang tadi kita sudah bahas tadi ya. Kenapa harus dihukum mati anak-anak tersebut? Nah, kekejian yang hebat yang mereka buat kepada orang tua mereka. Tapi itulah, ada pengajaran. Tapi itu terjadi bukan karena Allah suka untuk orang-orang dihukum-hukum mati. Bukan. Allah yang bersusah hati. Karena ada kematian. Ada kematian. Termasuk di zaman air bah. Bukan hanya kepada kematian anak. Itu juga bicara tentang istri yang ditinggalkan suami dalam Yesaya 54 ayat 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Jadi Allah itu bagaikan apa? Hati Allah itu seringkali di dalam perjanjian lama ya. Hati Allah yang bersusah hati karena anak-anaknya seperti bangsa Israel. Dalam kitab Yesaya ini bicara tentang bangsa Israel yang terus-menerus bersinah. Gantinya datang kepada Allah untuk memperoleh kekuatan. Untuk memperoleh kemenangan dan lain sebagainya. Mereka pergi kepada bangsa Mesir, kepada bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya. Untuk bersekutu melawan negara lain yang sedang mengejar mereka. Dan Allah katakan apa? Aduh. Dia seperti istri yang sedang ditinggalkan. Bersusah hati. Dan dia ingin memanggil kembali. Jadi pada saat Allah memberikan air bah, itu bukan dia sedang tertawa dan senang karena ada yang tenggelam mati. Bukan. Dia sedang berkabung. Dia sedang bersusah hati karena umat manusia yang saat itu yang sedang meninggalkan. Dan di sini katakan apa? Sedang memanggil. Jadi ada pada saat Allah memberikan disiplinnya. Disiplin itu bukan untuk mencelakakan orang. Apa arti katanya? Arti kata disiplin. Artinya disciple. Dijadikan murid kembali. Jadi kalau anak kita tidak disiplin, kita sedang membiarkan anak itu untuk tidak bersama dengan kita terus terang.
Dengan kata lain ya, kita biarkan mereka dalam keberadaan mereka yang salah. Karena kita tidak ajarkan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tidak disiplin. Tapi kalau kita disiplin itu dalam satu usaha agar mereka menyadari kesalahan mereka. Dan mereka berbalik kembali untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan ini yang Allah katakan sehubungan dengan peristiwa air bah. Pada saat itu dinyatakan, dalam peristiwa air bah itu dinyatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Itu dia katakan apa? Itu adalah satu tindakan keselamatan yang Allah sudah buat. Tindakan pemberian air bah adalah satu tindakan keselamatan Allah. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, dia justru dikatakan apa? Dia memberikan air bah karena dia sayang. Kalau tidak ada air bah, kalau tidak ada keadilan Allah, karena dia kita maunya cuma Allah memberikan kasihnya diberikan. Kalau kasih Allah hanya kepada orang yang apa? Yang terus-menerus maunya cuma berdosa, maka orang yang tadinya masih memilih bersama dengan Allah, tapi karena mereka lihat Allah kok nggak bikin apa-apa, Allah nggak bikin apa-apa, Allah sayang justru kepada orang berdosa, bukan kepada orang yang setia, ujung-ujungnya Nuh dan anak-anak itu bisa semua masuk ke dalam apa? Lalu ke dalam air, bukan ke dalam bahtera, saudara. Tapi karena sayangnya Allah, maka dia berikan apa? Dia berikan air bah. Tetapi pada saat yang bersama dia berikan keselamatan, adanya bahtera kepada orang yang masih mau memiliki hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya Nuh, istri, dan ketiga anak mantunya, 8 orang ini dapat masuk ke dalam bahtera. Karena merekalah, kalau Anda membaca, kita sudah pernah pelajari juga. Karena merekalah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan mereka tidak berdosa, tapi di hadapan Tuhan dibandingkan dengan orang-orang lain yang dosanya itu gimana ya. Merekalah. Jadi diberikannya bahtera itu adalah usaha Allah untuk apa? Menyelamatkan Nuh. Menyelamatkannya ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang apa? Yang fasik. Jadi air bah itu adalah tanda kasih sayang apa? Kasih sayang Tuhan, tanda keselamatan apa? Keselamatan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang di Kanaan, pendeta, yang harus Tuhan katakan tadi, kita sudah baca ayatnya ya. Pada saat bangsa Israel akan masuk dalam kitab Ulangan, katakan pada saat kamu masuk, kamu harus binasakan mereka. Kepada Abraham, kita sudah pernah pelajari itu lalu. Ya. Kepada Abraham, Tuhan sudah nubuatkan, keturunanmu itu akan kurang 400 tahun berada di mana? Di tanah Mesir, Berambahan ya. Tapi pada saat mereka akan kembali, mereka akan apa? Akan menghalau bangsa-bangsa kafir yang ada di Kanaan. 400 tahun dengan kata lain, telah diberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa Kanaan untuk bertobat. 400 tahun. Jadi pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan membinasakan mereka, itu karena dosa mereka itu seperti sudah terjadi di zaman Nuh. Sudah sampai istilah manusianya, sudah sampai di leher Tuhan, sudah penuh dosa mereka. Dan Allah menggunakan bangsa Israel untuk menjadi air bah bagi orang-orang di Kanaan. Menjadi alat Tuhan untuk menghukum keberdosaan mereka yang sudah penuh di hadapan Tuhan. Keberdosaan mereka yang sudah penuh. Jadi Tuhan menghukum itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Kalau Tuhan tidak hukum, maka orang-orang yang lainnya yang seharusnya selamat juga akan ikut-ikutan apa? Tidak selamat. Kasih dan keadilan Allah selalu berjalan sama-sama. Jangan kita pikir, Allah itu harusnya kasih dong. Semua orang berdosa itu diberikan kesempatan, diberikan kesempatan, diberikan kesempatan. Kapan keadilan Allah itu akan muncul? Ya. Kalau saudara dan saya, pada saat kita berada ada orang yang ambil tanah kita, misalnya ya, ada orang yang ambil tanah kita, udahlah, hakim katakan, masih kita sayang lah sama orang-orang yang kasihan, orang-orang yang berdosa ini, ya udah, kasih aja lah tanah tersebut, biarin aja lah, biarkan mereka lakukan apa yang mereka mau buat. Ya bagaimana dengan kita? Bagaimana nanti dengan kita ini yang menuntut keadilan? Jadi keadilan dan kasih Allah adalah satu hal yang selalu harus berjalan bersama-sama. Ada saatnya Allah akan katakan kepada orang-orang di zaman Nuh, enough is enough, sudah cukup. Ada saatnya kepada orang-orang di Kanaan Allah katakan, dosamu sudah enough, sudah cukup. Ya, dosa. Demikian juga dengan dosa-dosa orang di
Sodom dan Gomora. Kita sudah baca 2 Petrus 2 sampai ayat 5. Tapi satu pemahaman lain tentang apa yang dilakukan oleh Allah Bapa yang juga boleh dikatakan, yang tidak boleh kita katakan Allah yang kejam. Itu yang dapat kita lihat juga dari 2 Petrus 2 ayat berikutnya, ayat yang ke-6 sehubungan dengan Sodom dan Gomora. 2 Petrus 2 ayat 6 katakan, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, itu supaya Allah apa? Senang karena melihat orang mati? Bukan. Apa dikatakan ayat ini? 2 Petrus 2 ayat 6. Dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Kalau yang di dalam perjanjian lama yang kita lihat hanya Allah yang sayang dan sayang dan sayang dengan orang berdosa dan tidak ada konsekuensi terhadap dosa mereka, maka tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang dapat diselamatkan. Kenapa? Karena kita semua lebih senang hidup dalam dosa. Dan tidak melihat ada konsekuensi. Itulah sebabnya kembali kepada pelajaran kita tentang disiplin tadi ya. Kalau anak-anak kita tidak diajar untuk melihat konsekuensi dari kesalahan mereka, saya khawatir jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang apa ya, yang durhaka ya, anak-anak yang apa ya, tentu saja anak-anak dapat menjadi durhaka bukan karena diajar atau tidak diajar, itu terjadi karena pilihan mereka. Tapi poinnya adalah bahwa kita diminta seperti Allah yang mendisiplin, kita juga dapat mendisiplin anak-anak kita. Sebagai apa? Supaya mereka mengetahui, dapat pelajaran, dapat peringatan tentang hal yang tidak baik yang seharusnya mereka tidak lakukan. Jadi, kembali kepada pelajaran kita, Allah Bapa, Allah perjanjian lama itu bukanlah Allah yang kejam. Tapi seperti kita bisa lihat ini adalah Allah yang sayang ya, Allah yang kasih adanya. Allah yang menginginkan hanya yang terbaik kepada saudara dan saya. Allah yang menginginkan yang terbaik kepada umat-umat manusia yang ada di zaman Nuh ya. Allah yang menginginkan yang terbaik di zaman Sodom dan Gomora dan lain sebagainya. Kesempatan sudah diberikan kan? Sodom dan Gomora itu kesempatan Allah sudah berikan. Kalau saja ada sampai ada Allah kepada Abraham ada tawar-menawar kan, sampai berapa yang akan apa? Lolos dari api yang akan api penghukuman Tuhan. Tapi manusia sudah penuh dalam perbuatan dosa, sehingga harus keadilan Allah harus ditegakkan saat itu, dan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran apa yang kita dapat miliki sekarang pada saat Yesus datang kedua kali? Itulah saat di mana kita dapat melihat keadilan Allah itu ditegakkan. Kesempatan masih diberikan. Saat ini masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan diberikan pada kita. Tapi adakah kita mau mendengar didikan? Adakah kita mau mendengar disiplin Allah? Saya berdoa kiranya itu yang akan selalu terngiang-ngiang dalam renungan kita akan firman Tuhan ya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan hanya ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.